Fantasi, ngobrol fakta tanpa basa-basi. No fantasi, fakta yang tak bisa dinegosiasi. Ide dan gagasan, temuan dan analisa, hanya untuk Indonesia. Salam kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Detektifah, hai dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan channel yang mengantar Anda memasuki peradaban baru manusia dengan bekal keimanan, kecerdasan, dan kebenaran. Amin. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk membahas sesuatu yang benar-benar menjadi perhatian utama seluruh Indonesia. Benar nggak sih? Kan tagar Indonesia Gelap ini kan menjadi perhatian kita semua ya, rakyat yang cerdas ya. Jadi saya melakukan riset nih, saya melakukan riset yang mendalam tentang background, kemudian analisis geopolitik juga, analisis domestik juga, lalu kemudian saya melakukan prediksi dan karena bahasanya panjang, maka saya bagi jadi 3 video ya. 3 video itu hari ini itu pagi, siang, sama malam gitu. Jam 7, jam 12, dan jam 7 malam ya. Nah ini video yang saya persiapkan untuk yang pagi. Jadi tagar Indonesia Gelap. Siapa yang bermain di balik layar? Kenapa tiba-tiba jadi heboh sekali ya? Karena saat ini kan benar-benar sebuah fenomena yang sangat menghebohkan. Tagar Indonesia Gelap. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini murni protes spontan dari para mahasiswa tiba-tiba di 25 kota dan maraton ya? Energinya besar sekali nih kan, berarti kan ada sebuah kekuatan besar di sini nih yang bermain di balik layar. Maka ayo kita analisis yang lebih dalam ya. Pertama saya akan ngajak Anda untuk lihat dari background-nya dulu, latar belakangnya dulu. Kenapa tiba-tiba ada demonstrasi yang masif sekali di 25 kota dan sama-sama mengangkat tagar Indonesia Gelap ya. Jadi ini mulai dari background-nya. Ternyata kan demo-demo ini kan menyasar kepada kebijakan Presiden Prabowo ya. Padahal kan saya sebenarnya udah lama pengen sekali ada demo besar seperti ini, tapi untuk Jokowi gitu. Malah Jokowinya lolos ya. Udah lengser nggak pernah di demo-demo yang sebesar ini. Malah Presiden Prabowo yang baru menjabat 4 bulan udah di demo yang sebesar ini ya. Makanya ini kan menarik sekali gitu. Jadi backgroundnya ya, yang diangkat ini oleh demo-demo ini. Presiden Prabowo selama menjabat 4 bulan ini telah mengeluarkan, dinilai oleh mahasiswa itu mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menuai kritik ya, terutama dari kalangan mahasiswa karena mereka yang jadi korban gitu. Nah, salah satu kebijakan yang paling disorot itu adalah program makan bergizi gratis itu loh, MBG, makan bergizi gratis. Itu kan nilainya luar biasa. Kalau dihitung dengan dolar itu 28 miliar US dollar. Berapa triliun tuh pokoknya gitu ya. Untuk anak sekolah yang dipakai hanya sekadar untuk makan 10.000 dan itu pun juga kita lihat kualitasnya sangat-sangat buruk gitu ya. Dan ternyata dana untuk program makan bergizi gratis ini ternyata diperoleh itu dari pemotongan anggaran di sektor pendidikan tinggi dan sektor lainnya. Artinya kan mahasiswa ini benar-benar jadi korban, ya kan? Nah, oleh karena itu maka mahasiswa memprotes karena untuk makan makan gratis itu mengorbankan pendanaan penting untuk pendidikan gitu demi untuk program yang nggak jelas efektivitasnya dan nggak jelas juga keberlanjutannya kan, makan gizi gratis yang kayak gitu yang lama-lama dikurang-kurangi seperti itu kan. Nah, inilah yang kemudian menjadi pemicu utama demonstrasi itu karena sekali lagi itu dana dialihkan dari pemotongan anggaran pendidikan tinggi which is itu untuk mahasiswa kan. Kemudian ternyata juga ada efisiensi anggaran juga di banyak sektor juga. Dan ini kan pasti nomor satu tuh yang akan terancam apa tuh? Kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Indonesia kan. Kemudian abis itu yang sebab background yang kedua adalah kenapa terasa sekali ya perluasan peran militer dalam pemerintahan. Banyak sekali penunjukan personel militer yang seharusnya itu dilakukan oleh sipil gitu ya.
Seperti itu ya. Nah, dan untuk apa? Misalnya untuk pengawasan proyek-proyek yang dikelola ya oleh militer. Kemudian sampai program makan bergizi gratis aja itu juga militer masuk. Kemudian inisiatif pertanian-pertanian di food estate di mana-mana itu juga militer yang mengerjakan. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa akan kembalinya dominasi militer dalam pemerintahan. Mengingatkan pada era duifungsi militer di masa lalu yang zaman mantan mertuanya Presiden Prabowo ini, Presiden Soeharto yang memang dominasi militernya itu terasa sekali dalam pemerintahan beliau selama 32 tahun kan. Nah, keterlibatan militer dalam proyek-proyek sipil ini kan meliputi pelaksanaannya, pengawasannya, sampai masuk-masuk kelas ke SD-SD untuk mengedarkan program makan gratis itu pun juga dilakukan oleh militer. Ini kan ngeri gitu ya. Mahasiswa itu merasa ini berlebihan gitu. Nah, kemudian dalam waktu sangat singkat terjadi demonstrasi besar-besaran loh. Dari mulai Jogja, Jakarta, Medan, sampai 25 kota yang lain. Mahasiswa semuanya itu serempak mengenakan pakaian serba hitam dan membawa berbagai spanduk. Itu kan yang rapi sekali kan ya. Mereka tuh udah seragamannya bareng, spanduk-spanduknya, kemudian mereka turun ke jalan semuanya, menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap masa depan pendidikan dan mengkhawatirkan juga peran militer dalam pemerintahan. Dan mereka tentu menuntut transparansi, kejelasan kebijakan, dan penghentian pemotongan anggaran yang dianggap merugikan sektor pendidikan. Sekarang kita mencoba untuk melihat, menganalisis situasi terkini ya. Sebenarnya Presiden Prabowo itu kan tingkat popularitasnya tinggi. Dari beberapa survei 4 bulan ini, 80,9% ya menyatakan Presiden Prabowo itu presiden yang popularitasnya tinggi lah gitu. Eh, Masyarakat luas ya, jadi seperti program makan bergizi gratis itu kan juga dinilai positif. Terus kemudian beberapa program yang lain. Masalahnya adalah ternyata program itu dijalankan dengan menyunat ya, dengan memotong anggaran-anggaran dari program-program yang lain gitu loh. Ini yang membuat mahasiswa itu marah ya. Padahal yang namanya pemotongan anggaran pendidikan itu kan jelas merupakan sebuah langkah mundur bagi perkembangan sumber daya manusia di Indonesia kan. Indonesia itu hanya punya 4% sarjana loh, bayangkan. Kecil sekali ya, 4% sarjana. Itu kan kecil sekali. Sumber daya manusia Indonesia itu rendah sekali gitu. Bandingkan dengan negara-negara maju, termaju, negara terkaya itu, sarjananya antara 30 sampai 50% dari penduduk muda. Ini kita tuh cuma 4%. Habis itu dipotong pula demi untuk program makan gratis, itulah ya. Habis itu juga tagar Indonesia Gelap ini kan seiring sejalan dengan munculnya tagar kabur aja dulu ya. Ini kan artinya apa? Sebuah luapan dari ketidakpuasan dari kalangan generasi muda, di dalamnya ada mahasiswa yang nggak puas sama sekali dengan keadaan di negara ini dan mereka ingin mencari peluang di luar negeri. Artinya apa? Ini mengindikasikan ketidakpercayaan terhadap prospek masa depan di dalam negerinya sendiri kan. Nah, jadi demonstrasi tagar Indonesia Gelap ini adalah sebuah manifestasi dari rasa khawatir dan ketidakpuasan masyarakat yang sebenarnya udah akumulatif ya, sudah kulminatif banget sejak 10 tahun kemarin dan ya kemudian ya digongin sama Presiden Prabowo yang seakan-akan sepertinya tidak sensitif gitu kan. Nah, khususnya terhadap kepentingan mahasiswa. Karena sampai dengan hari ini ketika saya melakukan riset jurnalistik ya, banyak dari universitas-universitas udah mengumumkan kebijakan-kebijakan baru yang menyatakan mereka itu akan lebih banyak akan lebih banyak online. Artinya itu kan efisiensi anggaran banget kan, gitu. Bahkan ada yang sampai dengan UTS itu mereka tuh online gitu, ya. Nah, inilah yang membuat mahasiswa itu khawatir dan sekaligus tidak puas, ya. Jadi di sini juga kayaknya pemerintah presiden ini juga rada-rada mulai deafness gitu ya. Jadi mulai tone deaf itu ya. Dan ini aduh ini ngeri sekali kalau pemerintah sampai nggak sensitif mengeluarkan statement-statement yang benar-benar yang
menyebalkan sekali ya, seperti ketika beberapa pejabat, beberapa menteri menyampaikan respon mereka terhadap tagar kabur aja dulu, ya, bilang ya udah kabur aja misalnya gitu ya, seperti itu, terkesan meremehkan. Ini kalau tagar Indonesia gelap ini juga diremehkan, bahaya loh ya. Jadi pemerintah benar-benar perlu mempertimbangkan untuk mendengarkan aspirasi dan kritik konstruktif dari berbagai elemen masyarakat, ya, mahasiswa nih, anak-anak cerdas, untuk memastikan kebijakan yang diambil itu benar-benar sejalan nggak sih dengan kepentingan rakyat dan tidak mengancam prinsip-prinsip demokrasi serta kesejahteraan generasi mendatang. Ya, jadi ini benar-benar jangan nggak boleh tone deaf nih kali ini pemerintah baru ini ya. Karena tagar Indonesia Gelap ini benar-benar mencerminkan keresahan publik terhadap berbagai aspek kehidupan di Indonesia yang sebenarnya itu udah hancur ya, hancur banget tuh di 10 tahun kemarin itu, di rezim yang kemarin. Dan ini benar-benar Indonesia tuh pada kelongsoran gitu loh, kemunduran, penyimpangan, keterpurukan, dan yang masa depannya itu benar-benar yang gelap. Seakan-akan kita semua itu seperti tak tertahankan untuk masuk dalam jurang gitu kan. Ya, karena berbagai dimensi loh. Pertama tuh gelap banget dalam konteks politik dan demokrasi. Demokrasi udah yang terasa sekali mengalami kemunduran. Rezim ya kemarin yang 10 tahun tuh otoriter makin otoriter. Pembungkaman terhadap kritik, kriminalisasi oposisi ya itu Hasto ditangkap dikriminalisasikan. Kemudian sentralisasi kekuasaan yang makin kuat pada seakan-akan pada pada sentralisasi gitu ya. Terlihat sekali demokrasi itu akan digantikan dengan otoritarian gitu. Udah berasa rasanya tuh udah kerasa banget ya. Kemudian abis itu juga 2 kali pemilu 2014, 2019, dan 2024 3 kali itu benar-benar disyarat dengan kecurangan yang benar-benar di depan mata rakyat yang makin cerdas pun juga bisa menilai. Apalagi ada informasi dari Australia ya bahwa sebenarnya Prabowo Gibran itu cuma menang 35% aja. Artinya apa? Artinya sebetulnya harusnya ada putaran kedua antara Prabowo Gibran dengan Anies dan Muhaimin harusnya ya. Harusnya ini kan dicurangi habis-habisan. Kenapa tiba-tiba keluar angka kemenangan 58%? Nah, di sini rakyat itu udah mulai merasa bahwa suara mereka ini udah udah nggak ada ngaruhnya dalam sistem yang ternyata dikendalikan oleh oligarki. Jadi kekuatan terbesar, penguasaan terbesar Indonesia ini kelihatan sekali oleh oligarki gitu. Ya, kemudian yang kedua tuh gelap dalam konteks ekonomi. Ini kan sekarang itu kelas menengah itu benar-benar turun ke bawah ya. Jadi kelas menengah yang jumlahnya 55% itu turun ke bawah. Saya nggak ngerti, mungkin sekitar 20-an persen. Dan yang 20% itu juga berat banget mereka menyangga kehidupan mereka ya. Dengan pajak 12%, kemudian harga-harga naik semuanya. Kemudian ditambah dengan karena turun turun ya status ekonominya, daya beli masyarakat juga jadi turun. Lalu utang negara itu kan bengkak luar biasa ya akibat dari rezim 10 tahun terakhir itu. Ibarat kata pakai kartu kredit itu kartu kreditnya udah mentok, mentok dan udah minta limit lebih ya. Dan inilah yang terjadi sekarang. Habis itu kelihatan sekali juga dominansi asing-asing itu ya dalam berbagai sektor strategis yang membuat kedaulatan ekonomi makin rapuh. Dan ujung-ujungnya terasa sekali sekarang ini ketimpangan sosial makin tajam ya. Orang-orang yang ya yang dekat sama pemerintah itu kayak mereka itu nggak segan-segan untuk memperlihatkan hedonismenya, bahkan di antara keluarga-keluarga dari pejabat-pejabat ini ya yang aduh yang hedon-hedon, yang pamer-pamer gitu, yang flexing-flexing gitu ya. Aduh, ngeri sekali itu. Jadi ini kelihatan sekali semakin terjadi ketimpangan ya, dan yang miskin itu benar-benar semakin sulit. Banyak sekali kasus bunuh diri karena pinjol, karena judol menghiasi media gitu ya. Gelap banget deh pokoknya dari sisi ekonomi. Kemudian dari sisi sosial, nah dari sisi sosial gelap nggak nih? Kan udah mulai ya disintegrasi sosial, udah mulai terjadi konflik-konflik horizontal, rasialisme yang sebenarnya itu terjadi karena ketimpangan ya, ketimpangan ekonomi. Habis itu entah somehow ya, jadi kayak ada sebuah gerakan dari influencer itu untuk
habis-habisan flexing, habis-habisan hedon, dan ini adalah sebuah hal yang tersistematisasi, bukan scattered gitu ya. Nah, ini kan yang jadi pandangan matanya dari seluruh rakyat ya. Akhirnya terjadi apa? Polarisasi masyarakat, politik identitas, degradasi nilai-nilai sosial, dan masyarakat jadi kehilangan kepercayaan terhadap negara dari hukum, pendidikan, ekonomi, sosial. Kemudian abis itu juga yang sangat mengerikan itu akibat dari sosmed, akibat dari aduh permissiveness ya, hedonisme itu mengalami benturan sekali ya generasi muda milenial zilenial ini gitu. Maka terjadi kemudian fenomena degradasi moral. Karena gempuran yang luar biasa, hedonisme, permissiveness, terus normalisasi perilaku destruktif ya, ini apalagi mohon maaf nih Presiden Prabowo ini kenapa jadi suka banget ya memaki-maki dengan kata-kata yang tidak pantas gitu ya, sehingga dasmu ini anak-anak kecil pun juga ikut-ikutan. Ini kan sebuah normalisasi dari perilaku destruktif yang sangat berbahaya di masa ke depan ya kalau tidak segera diatasi. Habis itu Indonesia gelap dalam konteks apa? Infrastruktur, lingkungan. Proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dilakukan nggak taunya ternyata cuma proyek-proyek ambisius yang ada yang nggak jalan, ada yang bangkrut nggak jelas, ada yang idle ya kayak bandara-bandara yang begitu banyak di apa namanya dibangun, nggak taunya mangkrak semua ya kan. Habis itu juga terjadi banjir di mana-mana akibat reklamasi, sangat ekologi rusak ya, menghasilkan sebuah ancaman bencana ekologi besar-besaran gitu. Habis itu juga PLN sendiri ya listrik nggak jelas ya, di Sumatera tuh sering sekali listrik padam. Kalau di Jawa mungkin nggak terlalu berasa ya. Di Sumatera dan di pulau-pulau lain itu, aduh, pemadaman listrik itu makin sering gitu ya. Kemudian infrastruktur itu dengan kualitas yang buruk. Proyek mangkrak itu banyak sekali menghamburkan dana rakyat, menambah hutang ya 10 tahun terakhir. Kemudian ada pemindahan ibu kota yang benar-benar dianggap nggak realistis ya dan mengorbankan rakyat kecil gitu ya. Seperti apa ya udah deh kalau lihat dari pemerintah 10 tahun terakhir ini dan 4 bulan ini rasanya karena Presiden Prabowo menyatakan mau berkelanjutan ya kita udah gelap aja ya mata kita tuh udah gelap lihat aduh bakal dilanjutkan tuh kebijakan dari rezim 10 tahun kemarin jadi masa depan itu pun gelap ya maka jika kondisi ini terus berlanjut Indonesia menghadapi ancaman besar mulai dari kebangkrutan ekonomi hingga disintegrasi nasional. Sementara elit-elitnya ini gimana nih politik merebutan jabatan, bukan rebutan, mereka pesta pora dengan jabatan, ya jabatan politik, kemudian juga akses ekonomi dan ekonomi pun dikendalikan oleh oligarki yang bersama-sama dengan pejabat-pejabat, para politikus ya, dan mereka yang mengendalikan negara dan mereka hanya fokus pada kepentingan jangka pendek mereka pribadi saja. Gak ada kelihatan tuh mau membangun fondasi masa depan yang kuat tuh nggak ada. Jadi ini yang memicu kemudian analisis saya dari beberapa video kemarin ya, saya perhatikan ini memang kuat sekali ya dugaan bahwa sebenarnya Indonesia ini disengajakan gitu. Pertama menuju depopulasi, kedua menuju kehilangan kedaulatan, ketiga menjadi objek eksperimen global gitu ya. Dalam transisi menuju New World Order, tatanan dunia baru, kok sepertinya begitu. Nah, makanya ini tagar Indonesia Gelap ini ada nggak nih keterlibatan global power ya? Ini saya mulai menghilangkan penggunaan elit global ya. Saya pakai istilah GP aja, global power. Supaya Anda tahu ya, kalau Dr. Tifa bilang GP itu maksudnya apa sih ya? Global power, global predators, God players, orang-orang yang bersikap seakan-akan mereka tuh Tuhan yang mengatur bumi ini gitu ya. Nah, ini mungkin saja loh, karena ini bukan sekedar tagar Indonesia Gelap ini bukan sekedar semacam ekspresi keresahan rakyat aja, tapi kalau lihat dari segala dimensi, kalau lihat dari segala faset, sepertinya ini bagian dari skenario besar yang didorong oleh global power dan operasi intelijen. Boleh kan kita berasumsi ya, karena sebenarnya indikator-indikator arah itu tuh sebenarnya udah terlihat ya.
Karena apa? Dalam konteks geopolitik, Indonesia ini negara strategis yang luar biasa. Terletak tepat di tengah-tengah kawasan yang nanti akan jadi kawasan sentrumnya ekonomi dunia. Dan Indonesia ini terlalu besar untuk diabaikan. Jadi wajar jika ada hidden hands, tangan-tangan tersembunyi yang ingin mengendalikan atau bahkan melemahkan negara ini. Ya, jadi ini saya coba untuk membuat beberapa kemungkinan ya untuk kita analisis secara tajam. Pertama, jangan-jangan Indonesia ini adalah target operasi destabilisasi nih oleh global power, oleh elit global nih. Jadi si global GP ini, global power, memiliki kepentingan besar terhadap Indonesia, baik dari segi sumber daya alam, posisi geografis, maupun populasi. Ya, nah ini ada di beberapa video saya yang lain. Silakan Anda simak ya, supaya Anda dapat puzzle-puzzle-nya itu komprehensif. Nah, dari indikasi ini tuh ada beberapa pola ya, yang bisa menjadi indikator. Benar nggak Indonesia tuh sedang menjadi target destabilisasi ya? Pertama, pelemahan kedaulatan melalui utang dan korporasi asing, ya enggak? Terjadi kan 10 tahun. Indonesia dijebak dalam perangkap utang, debt trap diplomasi oleh negara-negara besar, you know who, China, ya, maupun oleh lembaga-lembaga global, IMF, World Bank, gitu kan. Kemudian penguasaan sumber daya alam oleh asing-asing, ya kan, masif sekali 10 tahun terakhir, tambang, energi, lahan pertanian, ya, untuk memastikan bahwa Indonesia tetap tergantung dan tidak bisa mandiri secara ekonomi. Kan kita impor semua-muanya kan. Nah, kemudian korporasi asing memegang kendali atas infrastruktur strategis, mulai dari telekomunikasi, data digital, hingga jaringan energi. Coba bayangin. Kemudian polanya lagi ya, ada perpecahan sosial dan polarisasi politik. Ini kan sebenarnya polarisasi terus meningkat ya antara kelompok nasionalis, Islamis, pro-liberal ya. Ini adalah sebuah skenario klasik dari operasi divide et impera dari zaman ke zaman. Kayak gini, terjadi polar ya antara nasionalis, kelompok nasionalis, kemudian Islamis, kemudian pro-liberal. Kan begitu. Nih Anda nggak berasa ya, tapi inilah yang terjadi sebenarnya. Dan kemudian ini kalau kita lihat dari, kita singgung dengan kejadian Hasto Kristianto ini ditangkap KPK, ya, ini artinya ada sebuah control opposition, melemahkan PDIP yang sekarang ini kan menjadi oposisi dari pemerintah kan. Jadi dengan ini maka diharapkan PDIP akan lemah sehingga oposisi, keberadaan mereka, posisi mereka sebagai oposan itu bisa dikontrol, namanya control opposition. Ini digunakan untuk menciptakan ilusi perlawanan. Jadi kayak seakan-akan tuh ada perlawanan, padahal sebenarnya enggak. Karena kedua kubu, ya baik kubu pemerintah maupun kubu oposisi itu dikendalikan oleh aktor yang sama sebenarnya. Siapa ya? GP dan perwakilannya, operator yang ada di Indonesia. Kemudian media, ya media mainstream ini kan dikuasai oleh oligarki. Dan mereka ini bekerja sama dengan kekuatan global loh, ya, untuk menggiring opini masyarakat sesuai dengan kepentingan mereka. Jadi lihat aja ya kalau media-media mainstream ini kan kelihatan sekali kan mereka itu membangun sebuah narasi-narasi yang sebenarnya itu penggiringan opini masyarakat. Jadi ya be careful aja, jangan telan mentah-mentah ya media-media besar ya. Kemudian ada pola nggak tentang percepatan depopulasi dan atau pengendalian populasi? Depopulasi dan atau pengendalian populasi ya. Ini caranya bukan terus langsung dibunuhin gitu enggak ya. Jadi kesehatan pangan itu menjadi senjata depopulasi ya melalui apa aja? Vaksinasi massal, rekayasa genetika, regulasi pangan yang merugikan kesehatan rakyat dalam jangka panjang. Ini memang belum terasa, tetapi sudah saya warning dan sudah happens gitu ya. Kemudian kebijakan lingkungan dan urbanisasi memaksa rakyat ini pindah dari desa ke kota karena desanya mau dikuasai kan. Sehingga ketahanan pangan lokal melemah karena udah nggak ada lagi petaninya, terjadi ketergantungan terhadap industri global. Impor, impor, impor. Ya, yang diimpor ternyata makanan sintetik, makanan rekayasa genetika, kan begitu tuh. Kemudian ada strategi family planning yang ekstrim, di mana jumlah kelahiran ditekan habis-habisan melalui apa? Propaganda-propaganda, child free lah, anti keluarga besar lah, individualism lah, gaya hidup bebas, LGBT dan sebagainya. Itu strategi family planning yang ekstrim, membuat anak-anak milenial itu nggak mau ogah lagi untuk nikah. Kemudian mereka lebih baik
gaya hidup yang free lifestyle begitu-begitu ya. Itu pola-polanya. Kemudian kita melihat adakah operasi intelijen nih, udah mulai bermain nggak nih hybrid warfare-nya, perang hibridanya, dan proxy war-nya di Indonesia udah terjadi belum nih? Ya, sekarang ini yang namanya perang itu nggak dilakukan dengan alutsista segala semata gitu loh, nggak harus dengan tank, nggak harus dengan peluru, tapi perang sekarang ini melalui ekonomi, informasi, infiltrasi sosial, budaya dan segala macam itulah hybrid warfare ya. Dan ini udah terasa loh, ya, udah terasa loh, ya, hybrid warfare-nya itu udah terasa. Pengaruh asing dalam struktur pemerintahan dan kebijakan, ya. Banyak pejabat strategi sekarang ini memiliki keterkaitan dengan lembaga asing, baik melalui pendidikan mereka atau jaringan bisnis mereka atau perjanjian internasional yang merugikan Indonesia. Lihat ya di Danantara, itu orang-orangnya siapa-siapa saja, pendidikannya dari mana, jaringan bisnis mereka dari mana, adakah mereka terlibat dalam perjanjian internasional, seperti itu ya. Itu lihat aja. Kemudian kebijakan pemerintah sering sekali menguntungkan asing daripada rakyat sendiri. Misalnya apa? Eksploitasi sumber daya alam dengan dalih investasi kan, dan proyek-proyek infrastruktur yang ternyata merugikan, misalnya KCIC ya, kereta cepat Indonesia China yang Jakarta Bandung itu kan, kita rakyat dipaksa untuk berhutang 100 tahun atau berapa gitu ya. Mengerikan sekali lah pokoknya. Terus lembaga-lembaga internasional juga kan di Indonesia nih dipersilahkan dengan tangan terbuka, PBB, WHO, WEF memberikan pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan nasional. WHO benar-benar sangat dominan dalam memengaruhi kebijakan kesehatan. WEF benar-benar sangat mendominasi kebijakan ekonomi dan digitalisasi Indonesia kan gitu. Lalu ini ada warfare nggak nih? Ada war nggak? Psychological warfare nih. Dengan apa? Manipulasi media dan opini publik. Ya, operasi cyber terus digencarkan melalui media sosial dan platform berita, baik untuk mengalihkan isu atau menciptakan narasi tertentu. Benar nggak nih? Ada agenda cancel culture, ada political correctness gitu ya, untuk membungkam kritik terhadap kebijakan tertentu. Ini udah mulai terasa apa belum? Mari kita do our own research ya. Kemudian AI, big data, digunakan untuk mengontrol opini publik dan memprediksi pergerakan masyarakat akan lebih mudah dimanipulasi. Ini akan dipakai juga. Terus, serangan-serangan terhadap identitas nasional dan Islam, karena Islam ini pilar utama dari Indonesia ya. 89% penduduk Indonesia itu beragama Islam dan ini serangannya masif ya. Kemudian terjadinya upaya sekularisasi ekstrim dan liberalisasi moral ya. Melalui apa? Melalui influencer-influencer, pakai bajunya terbuka-terbuka, pacaran bebas dan segala macam. Ini upaya sekulari ekstrim. Karena influencer-influencer itu, artis-artis itu kan oleh kalangan rakyat Indonesia yang kebanyakan itu mereka jadi idola banget gitu. Dan ini sebenarnya adalah sebuah upaya sekularis ekstrim dan liberalisasi moral itu bertujuan untuk melemahkan jati diri bangsa. Ya. Nah, Islam sendiri sebagai kekuatan sosial terbesar di Indonesia kan udah jamak sekali ya menjadi target pelemahan, baik melalui infiltrasi pemikiran, disinformasi, kriminalisasi tokoh-tokoh agama, menggunakan ulama-ulama ya, bukan ulama-ulama yang benar-benar punya ilmu gitu ya. Kemudian gerakan-gerakan lokal yang mengancam keutuhan NKRI bisa saja dikendalikan dari luar untuk menciptakan instabilitas dan memecah belah negara. Sekarang ini sebenarnya ya, Indonesia ini sebenarnya di persimpangan jalan. Kita ini mau menuju kebangkitan atau kehancuran sebenarnya. Bukankah Presiden Prabowo di tahun 2018 sudah melakukan prediksi ya bahwa Indonesia bakal hancur di tahun 2030 gitu kan. Maka ayo kita lihat skenario utama ya, skenario kehancuran. Indonesia bukannya hancur sebagai negara, masih ada negaranya. Tapi negara lemah, lame, tidak punya kedaulatan lagi, dan hanya menjadi pasar bagi produk asing dan tenaga kerja murah bagi industri global. Tuh kayak gitu tuh kehancurannya. Elit-elit politikus nasional hanya sebenarnya mereka tuh puppet aja, boneka aja, wayang aja dari kekuatan global yang mengendalikan ekonomi, politik, dan sosial budaya. Terus rakyat makin terhimpit, ekonomi makin sulit, kebebasan makin dibatasi, apalagi nanti kalau sudah menggunakan sistem digital 2020 ya,
2020 ID 2020 itu benar-benar sistem digital surveillance totalitarian banget ya, yang benar-benar membuat kebebasan rakyat itu sangat dibatasi, seperti yang terjadi di China ya. Sekarang kita mencoba untuk optimis ya, ada skenario kebangkitan nggak? Nah ini terjadi skenario kebangkitan itu kalau kesadaran kolektif itu bangkit. Nah siapa tahu demonstrasi tagar Indonesia Gelap ini sebenarnya adalah sebuah kolektivitas kesadaran untuk bangkit nih, bukan diproksiin gitu ya. Mudah-mudahan. Nah, ini terjadi ya kalau ada revolusi dalam pola pikir, di mana rakyat itu udah mulai mampu untuk menolak narasi-narasi yang dilakukan secara masif ya dan sistematis oleh global power. Kemudian rakyat bisa kembali membangun sistem ekonomi, politik, dan budaya secara mandiri. Umat Islam dan kekuatan nasionalis bisa bersatu dalam visi besar untuk membangun peradaban yang tidak tunduk kepada skenario global power. Kayaknya kok nggak optimis ya, lebih kepada ke Indonesia, skenario Indonesia hancur ya. Tapi kita harus selalu berpikir untuk jalan keluar. Paling kurang ya, seluruh rakyat Indonesia itu harus benar-benar meresapi ya tentang tagar Indonesia Gelap ini. Jangan ini bukan sekedar jadi keluhan aja. Ini adalah sebuah sinyal peringatan bagi semua pihak untuk sadar dan bergerak. Solusinya tentu aja bukan pergantian rezim ya, bukan. Tetapi bagaimana ada sebuah transformasi total dalam pola pikir, dalam transformasi total dalam struktur kekuasaan, dan bagaimana transformasi total dalam strategi pembangunan bangsa. Kalau tidak, Indonesia akan tenggelam dalam kegelapan yang lebih dalam. Dan apakah ini adalah bagian dari skenario global power? Apakah ada rekayasa besar di baliknya? Atau sebenarnya ini hanya akumulasi kegagalan sistemik dalam negeri aja. Jadi kita semua tuh harus cerdas. Harus cerdas ya sahabat Dr. Tifa ya menghadapi situasi ini. Jangan pasif. Kita benar-benar do our own research ya. Dan mengamati betul. Terlibat dalam pengamatan, terlibat dalam menganalisis situasi ini. Apa yang bisa kita lakukan ya sekarang ini? Satu tuh, saya sarankan Anda jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas sumbernya. Kedua, kritisi semua narasi, baik dari media dalam negeri maupun luar negeri. Dan kita mengharapkan pemerintah harus lebih transparan dan responsif dalam mengelola krisis ini. Nah, silakan Anda kasih pendapat ya di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar banyak orang tambah cerdas dan tercerahkan. Sampai jumpa di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebenaran.